Dah, bisa kita mulai nak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama ibu Dina Hairiyah. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Dina. Kali ini ibu akan bercerita tentang 2 ekor hewan sebagai tokoh utamanya, ya, yaitu hewan yang ini dan hewan yang ini. Sebelum ibu bercerita, ibu mau bertanya, siapa yang tahu hewan yang ini apa namanya? Ayo, apa? Kancil. Iya, pintar ya, semuanya sudah tahu. Kalau di dongeng-dongeng, kancil ini adalah hewan yang apa? Hewan yang cerdik, hewan yang pintar, ya. Kemudian satu lagi, hewannya ini. Hewan apa namanya, nak? Burung merak. Nah, burung merak ini adalah hewan yang mempunyai bulu yang sangat cantik, iya kan? Iya enggak? Iya. Apa, nak? Bisa dikembangkan. Iya, bulu ekornya bisa dikembangkan, ya. Nah, jadi cerita ibu kali ini berjudul tentang kisah kancil dan burung merak yang sombong, ya. Sebelum ibu mulai ceritanya, duduk yang baik, duduk yang rapi dan dengarkan ya. Bisa didengar, nak? Iya, begini cerita. Di sebuah hutan yang lebat tinggallah beraneka macam ragam hewan satwa yang hidup secara damai. Suatu ketika hutan tersebut kedatangan penghuni baru. Ia adalah seekor merak jantan. Burung merak jantan itu memiliki bulu yang sangat cantik, ya. Kecantikan bulunya itu membuat semua penghuni hutan menjadi terkagum-kagum. Lalu mereka berkerumun untuk melihat lebih dekat kecantikan bulu merak jantan. Kemudian datanglah kancil berkata. Kancil berkata kepada merak, "Wah, bulu merakmu sungguh indah dan cantik, merak." "Hahaha," kata merak. "Tentu saja, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya cantik, bukan?" kata si merak. "Hahaha, aku hanya kagum," kata si kancil. Kemudian merak terus berjalan mengelilingi hutan untuk mencari seluruh hewan. Ia terus saja memamerkan kecantikannya. Lalu ia bergumam di dalam hatinya, "Hehehe, akan kubuat seluruh isi hutan ini terpesona akan kecantikan dan kecerdasanku, sehingga mereka semua bisa kutundukkan." Itu ada ayam dan angsa. "Hai semua," kata merak menyapa ayam dan angsa. Merak langsung memamerkan bulu indahnya di hadapan ayam dan angsa. "Wah, Kak Merak sungguh cantik. Jika aku besar nanti, aku ingin memiliki bulu seperti Kak Merak," kata angsa kepada merak. "Hahaha, kau sungguh lucu, angsa kecil. Dengar ya, nak, buluku ini susah didapat. 1000 tahun pun kau tidak akan memiliki bulu seperti ini," kata merak dengan sombongnya. Merak terus saja menyombongkan dirinya di hadapan ayam dan angsa. Tidak hanya itu, ia juga meremehkan ayam dan angsa karena tidak mempunyai bulu seperti dirinya. Ayam dan angsa terheran-heran. Ia tidak habis pikir akan kesombongan merak. Ia memang cantik,
berputar, namun tidak dengan hatinya. Hari terus berganti. Merak terus mencari, berkeliling hutan mencari semua hewan untuk mencari perhatian. Hampir semua hewan ia cantikan dan kepintaran. Ya, hampir semua hewan ia ajak adu kecantikan dan kepintaran. Suatu ketika ia mendengar bahwa si kancil adalah hewan yang terpintar di hutan itu, hewan yang tercerdik di hutan itu. Lalu ia ingin mengalahkan kancil. Ia ingin mengalahkan kancil dan membuat seluruh perhatian hewan kepadanya. Lalu kancil pun segera Merak pun segera pergi menemui kancil. Sesampainya di sarang kancil, kancil sedang tertidur pulas. "Hai Merak, bangunlah. Aku ingin berbicara kepadamu." "Merak, kenapa kau di sini?" kata kancil. "Aku ingin mengajakmu adu kecerdasan. Kudengar kau yang tercerdas di hutan ini," kata Merak. Merak, maaf sekali ya, aku sedang mengantuk. Semalam aku habis berkelana," kata kancil. Ya sudahlah, lain kali kutantang kau untuk adu kecerdasan." Merak pun pergi meninggalkan kancil dengan penuh rasa kesal karena ia gagal mengajak kancil untuk adu kecerdasan. Tanpa sepengetahuan Merak, kancil itu sebenarnya tidak mengantuk. Dia hanya berpura-pura tidur. Dia sudah mendengar berita tentang Merak yang terus saja menyombongkan diri. Meraknya sombong. Namun Merak tidak menyerah. Ia tetap mengajak kancil untuk adu kecerdasan. Keesokan harinya, Merak menemui kancil lagi. "Hai kancil, ayo kita adu kecerdasan." Merak, maaf sekali ya, aku harus pergi mencari makan sebelum hari mulai gelap." Kancil terus saja menghindari Merak, meskipun Merak sering saja mengajaknya untuk adu kecerdasan. Semakin hari Merak semakin kesal karena kancil terus saja menghindar. Sampai ia melihat suatu ketika semua hewan terus saja bercengkrama bersama kancil. Merak menjadi iri. Lalu ia berkata di dalam hatinya, awas saja ya. Kita lihat nanti siapa yang tertawa terakhir," kata Merak. Siang itu Merak berencana. Dia mengumpulkan semua hewan di tengah hutan. Ia sudah berdiri di tengah hutan untuk menunggu kedatangan semua hewan. "Terima kasih buat kedatangan kalian semua di sini. Aku ingin mengumumkan pengumuman yang penting yang perlu kalian ketahui. Seperti yang kalian tahu, aku telah lama di sini. Aku juga merupakan binatang yang tercantik di hutan ini yang tidak terkalahkan. Selain itu, aku juga cerdas, tidak seperti kancil. Ia hanya hewan penakut dan tidak secerdas yang kalian pikirkan. Untuk itu, berhentilah menemui kancil. Jika kalian ada masalah, ceritakan kepadaku," kata si Merak di depan semua para hewan. Kemudian hewan-hewan hanya terbengong melihat Merak berkata dengan sombongnya. Lalu ayam dan angsa berkata, hal ini harus kita sampaikan kepada kancil, angsa. Iya benar, hanya kancil yang bisa menghentikan celotehan Merak yang sombong itu, kata ayam. Lalu ayam dan angsa segera pergi ke tempat si kancil untuk meminta petunjuk. Saat itu kancil sedang berada di tepian sungai.
Ia bermain air sambil menikmati siang. Ia memang tidak diundang oleh si merak. Ah, segarnya air ini, kata si kancil. Hai kancil, di sini kau rupanya. Hai ayam, hai angsa, ada apa? Apa yang bisa aku bantu? Kata si kancil. Tolonglah kancil, ia selalu saja meliputkan kesombongan akan kecantikan dan kepintarannya. Hanya kau yang bisa menghentikan celotehannya itu, kata si ayam dan angsa kepada kancil. Aku punya ide. Ayo kita temui merak. Lalu ayam, angsa dan kancil segera pergi menemui merak. Sesampainya di perjalanan, kancil menceritakan idenya kepada ayam dan angsa. Sesampainya di perjalanan di sarang merak, kancil tiba-tiba berteriak, "Merak, merak!" kata dia. "Ini gawat." "Hah? Ada apa? Ada apa?" kata merak. "Ini gawat, merak. Di sana ada pemburu. Dia mendengar bahwa kecantikanmu. Dia mendengar bahwa di hutan ini ada hewan yang tercantik. Itu adalah kau, merak," kata si kancil kepada merak. "Oh gawat, aku harus pergi dari hutan ini." Lalu merak pun segera pergi dari hutan karena dia takut bulunya yang cantik akan dimangsa oleh pemburu. Sementara itu, kancil dan hewan-hewan lainnya mereka tertawa geli karena sebenarnya tidak ada pemburu. Itu hanya akal-akalan si kancil supaya merak berhenti menyombongkan diri di hutan itu. Akhirnya hutan pun kembali ke kehidupan yang tenang dan semua hewan hidup dengan tenang. Nah, anak-anak ibu semuanya, pesan dari cerita ini adalah bahwa semakin orang itu pintar, orang yang benar-benar cerdik, dia tidak akan menyombongkan dirinya, ya. Seperti padi, semakin berisik semakin merunduk. Artinya, orang yang pintar, orang yang cerdik, maka semakin rendah pula hatinya. Dia tidak akan menyombongkan diri, ya. Nah, sampai di sini dulu cerita ibu. Semoga anak-anak ibu semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.